Bab 231. Harapan di hatinya pun padam kembali. Sekarang keadaan ibu Jennifer Wen masih lumayan baik. Jika pergi sekarang, itu tidak akan membunuh dua burung dengan satu batu. Itu hanya kebetulan bertemu dengan orang tua dan masih dapat mengurangi lebih sedikit buru-buru perjalanan. Namun, melihat wajah dingin Nicholas Lu di kaca spion, Jordian masih menelan keraguannya dan berkendara diam-diam untuk mencari rumah sakit terdekat. Setelah mobil berhenti, Nicholas Lu menurunkan Jennifer Wen dengan hati-hati. Dia tidur sangat nyenyak, mungkin karena dia terlalu lelah, bahkan jika dia bergerak seperti ini, tidak ada tanda-tanda akan bangun. Menempatkan orang itu di tempat tidur, Nicholas Lu memanggil dokter. Menempatkan orang itu di tempat tidur, Nicholas Lu memanggil dokter untuk memeriksanya. Wanita muda ini baru saja kelelahan dan tampaknya secara emosional tidak stabil. Ini adalah trimester ketiga kehamilan. Sebagai anggota keluarga, harus memperhatikan emosinya. Dokter memeriksa dan menemukan bahwa Jennifer Wen tidak memiliki masalah fisik, jadi dia memberi saran pada Nicholas Lu. Nicholas Lu mengangguk. Karena itu, dia tidak ingin merangsangnya saat ini, tapi bagaimanapun juga. Mata pria itu meredup, mengerti. Dokter berjalan keluar, Nicholas Lu duduk di samping, menatap wajah tidur Jennifer Wen. Berbeda dengan ketenangan kemarin, kini Jennifer Wen, meski ia tertidur, alisnya yang ramping sedikit berkerut, seolah ia tidak stabil meski ia sedang bermimpi. Nicholas Lu tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangannya dan mengusap alisnya dengan ringan, seolah mencoba untuk mengusir kesedihan di dalam hatinya. Bahkan jika kekhawatirannya saat ini semuanya diberikan olehnya. Dalam tidurnya, Jennifer Wen merasakan sepasang tangan yang dikenalnya dengan lembut membelai keningnya, kekuatannya sangat ringan, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Entah kenapa, hal itu sangat meredakan rasa kesal dan membuatnya tidur lebih nyenyak. Nicholas Lu. Nicholas Lu mendengar bisikan Jennifer Wen, hatinya melembut, wanita. Benar saja, marah padanya ketika mengucapkan kata-kata itu. Nafas yang selama ini dipegang di hati menghilang banyak. Nicholas Lu menarik selimut Jennifer Wen padanya untuk mencegahnya masuk angin. Malam berlalu dengan cepat. Ketika Jennifer Wen bangun, langit sudah cerah. Dia membuka matanya dan melihat lingkungan asing di depannya. Dia bingung sesaat sebelum duduk, ada apa? Di mana dia sekarang? Dia semalam bukannya. Memikirkan apa yang terjadi tadi malam, wajah Jennifer Wen yang sedikit pucat karena istirahat menjadi lebih cerah. Kemarin, bukankah dia melihat Nicholas Lu terjerat dengan seorang wanita muda, lalu ditinggalkan sendirian dan pingsan di bangku? Melihat sekeliling, Jennifer Wen tampak bingung, siapa yang membawanya ke sini? Saat Jennifer Wen kebingungan, Jordian masuk dan melihat bahwa dia sudah bangun. Nona Wen, kamu akhirnya bangun, kamu pingsan di pinggir jalan, tapi untungnya, seseorang menemukan lalu dibawa ke rumah sakit, kalau tidak dan itu bisa menimbulkan masalah, konsekuensinya benar-benar tak terbayangkan. Jennifer Wen mendengarkan perkataan Jordian, namun ia merasakan ada yang tidak beres di hatinya. Ia jelas merasakan bahwa seseorang yang sangat akrab telah mengirimnya ke sini. Perasaan itu membuatnya merasa nyaman. Siapa yang membawaku ke sini? Jordian ditanyai sejenak, dan kemudian dengan cepat menyembunyikan, itu adalah orang yang lewat yang menelpon aku untuk menemukan kamu. Melihat Jordian yakin, Jennifer Wen tak meragukan apapun, namun secercah harapan di hatinya pun padam kembali. Dia benar-benar merasa bahwa pelukan hangat itu milik pria itu. Namun, tidak mungkin untuk memikirkannya. Nicholas Lu memasuki hotel dengan wanita muda itu, bagaimana dia bisa peduli dengan hidup atau mati dirinya? Tak menyangka, Jennifer Wen merasa agak sakit di hidungnya. Tak disangka, orang yang paling menyayanginya kini, ternyata adalah Jordian. Dia tidak tahu apakah dia sedih atau menyedihkan. Aku tidak sakit parah, ayo kita pulang. Jennifer Wen tertekan sejenak, tapi tetap menyembunyikan bahwa dia akan kembali untuk menjaga Diana Bai. Kemarin, karena kata-kata telah diucapkan, dia tidak akan bergantung pada Nicholas Lu untuk menemukan rumah sakit dan menerima bantuannya. Di masa depan, hari-hari mungkin sangat sulit, tapi dia juga harus mempertahankan martabat terakhirnya. Jordian melihat bahwa Jennifer Wen bersikeras melakukan ini, dan tidak menghentikan apapun. Hanya saja dia tidak memahami pemikiran kedua orang ini. Terutama, kemarin Nicholas Lu tidak peduli bahwa dia ada pertemuan pagi ini. Dia tinggal di sini selama 1 malam dan pergi ketika akan subuh.
Dia sangat peduli, tetapi dia tidak membiarkan Jennifer Wen tahu. Apa maksudnya, dia juga sulit mengerti. Dan sekarang, melihat ekspresi Jennifer Wen yang jelas tidak terlalu emosional, Jordian juga mencemaskan kedua orang itu. Karena kalian jelas-jelas peduli satu sama lain, mengapa repot-repot saling menyiksa satu sama lain seperti ini? Hanya saja, dia hanya seorang asisten yang mendengarkan perkataan orang. Kalaupun ada ribuan puzzle, dia hanya bisa menahannya seperti ini. Nona Wen, kamu akan makan dulu sebelum berangkat. Jordian menunggu di luar Jennifer Wen untuk berganti pakaian, dan mengirimkan makanan yang disukainya seperti yang dipesan oleh Nicholas Lu kepada Jennifer Wen. Melihat makanan yang sesuai dengan selera makannya, Jennifer Wen linglung sejenak, lalu dia menertawakan dirinya sendiri. Apa menurutnya Nicholas Lu menyuruh orang mengirimkan ini? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk merawat mainannya yang sudah kehilangan kesegaran? Meskipun Jennifer Wen tidak nafsu makan, dia berusaha keras untuk makan untuk bayi dalam perutnya. Bagaimanapun, dia hampir menyakiti bayinya kemarin karena kemauannya sendiri. Dia sama sekali tidak bisa berbuat salah. Melihat Jennifer Wen menyelesaikan sarapan, Jordian mengirimnya kembali ke rumah sakit tempat Diana Bai berada. Jennifer Wen pertama-tama merapikan penampilannya, berpura-pura tidak ada yang terjadi dan masuk. Jen, kenapa kamu datang sepagi ini? Katanya kamu tidak enak badan sekarang. Kamu bisa lebih banyak istirahat di rumah daripada berlarian sepanjang waktu. Diana Bai memandang Jennifer Wen dengan sedih. Putrinya sedang dalam masa kehamilan. Lah, sang ibu, selalu terbaring di ranjang rumah sakit, tak mampu melakukan apapun. Hal ini membuatnya merasa bersalah dan tidak berdaya. Bu, aku baik-baik saja, dan aku tidak ada kerjaan di rumah sendirian, jadi tentu saja harus lebih sering datang dan menemani kamu. Jennifer Wen tersenyum, tapi senyum itu tidak bisa menyembunyikannya. Dia benar-benar tidak ingin tinggal sendirian. Itu adalah rumah Nicholas Lu. Di sana, dia masih ingat bagaimana keadaannya, suasana hati dan tekad seperti apa yang dia janjikan untuk menunggunya. Tapi sekarang, semuanya berakhir. Jen, ada apa? Kamu seperti ada yang salah. Sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin ia tidak melihat keanehan putrinya? Melihat keengganan kata-kata Jennifer Wen, ia hanya merasakan sakit hatinya. Sesuatu pasti telah terjadi pada Jennifer Wen. Bu, maafkan aku. Jennifer Wen melihat ekspresi kepedulian Diana Bai, dan emosinya sedikit lepas kendali. Ini karena aku tidak berguna, kita mungkin akan pergi dari sini. Bab 232. Menjauh darinya. Bagaimana Diana Bai tidak memahami Jennifer Wen, melihatnya ragu-ragu dan berhenti, dengan cepat menjadi khawatir. Mungkinkah Nicholas Lu yang meninggalkan Jen? Diana Bai tidak terlalu optimis tentang hubungan antara dua orang ini sejak awal. Lagi pula, bahkan di masa kejayaan keluarga Wen, masih belum cukup untuk terlibat dengan seorang pria seperti Nicholas Lu. Namun, dia tidak menyangka Nicholas Lu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sekarang putrinya masih memiliki anaknya di perut Jen. Jen, jangan khawatir. Tubuh ibu hampir sembuh. Bahkan jika aku pergi dari sini, aku masih bisa menemukan cara untuk bangkit. Ibu tidak akan membiarkan kamu menderita. Seorang wanita memang lemah, tapi seorang ibu yang kuat. Kalimat ini tercermin jelas pada Diana Bai. Terlebih lagi, dia adalah wanita yang kuat yang menemani Richard Wen berkarir. Menghadapi situasi ini, dia tidak hanya tidak panik. Sebaliknya, itu menstabilkan hati Jennifer Wen. Bu. Jennifer Wen memandang ekspresi tegas Diana Bai, merasakan lebih dalam di hatinya. Itu semua karena dia yang terlalu tidak berguna. Setelah keluar, dia tidak pernah bisa menjalani kehidupan yang baik dengan kekuatannya sendiri. Sekarang kondisinya baru saja membaik dan dia malah ingin pergi. Anak bodoh, ibu tidak punya keinginan lain, selama kamu bisa memiliki kehidupan yang baik. Diana Bai menghibur Jennifer Wen beberapa patah kata lagi, setelah melihat bahwa dia tidak terikat seperti sebelumnya. Dia merasa lega. Jennifer Wen berbicara dengan ibunya sebentar, dan kemudian keluar. Dia akan bertanya bagaimana menangani prosedur pemulangan. Kali ini, Qianolin menghampiri. Maaf, ada yang tidak beres hari ini, agak terlambat. Wajah pria itu menampilkan senyum seperti musim semi, masih sangat lembut dan anggun. Jennifer Wen tidak tahu mengapa dia merasa ada yang tidak beres.
Sejak dia tidak sengaja melihat sisi lain dari Keanu Lin terakhir kali, dia selalu merasa bahwa orang di depannya mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Rasanya seperti saat ini. Kelembutan yang dia tunjukkan, meski hangat dan baik hati, ada perasaan palsu seperti bunga di cermin. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong aku. Jennifer Wen berpikir sejenak, mungkin aku tidak perlu merepotkanmu lagi. Meskipun tidak tahu berapa harga kunjungan Keanu Lin, kemampuannya bukanlah sesuatu yang dia mampu bayar sendiri. Dia hanya bisa menahan perlakuan yang dia berikan kepada ibunya. Ada apa? Penyakit ibumu harus memakan waktu lama untuk diobati. Keanu Lin berkata, tampak berpikir. Aku khawatir jika meninggalkan rumah sakit ini, mungkin tidak dapat membayar biaya kamu berikutnya, jadi aku tidak akan merepotkan kamu lagi. Jennifer Wen ragu-ragu sejenak, lalu mengaku. Keanu Lin mengangguk dan seperti tidak heran, kalau itu uang, jangan khawatir aku sudah menerima bayaran yang cukup dan akan membantu ibu kamu pulih ke level di mana dia bisa berjalan normal sebelum mengakhiri perawatan. Jennifer Wen sedikit heran, mungkinkah sejak awal Nicholas Lu memberinya cukup uang untuk pengobatan? Setelah bergumul sesaat, Keanu Lin tersenyum, jangan khawatir, meskipun kamu tidak punya uang untuk membayarku, aku juga tidak akan menyerah pada pasienku. Lagi pula, ibu kamu adalah kasus yang sangat sukses. Jika dilakukan dengan baik, akan ada penelitian besar tentang masa depanku. Jadi, aku tidak akan meninggalkannya. Mendengar ini, Jennifer Wen merasa sedikit malu, tapi dia tidak menyangka bahwa orang di depannya harus begitu baik hati, dan dia seharusnya curiga pada orang seperti itu. Kalau begitu terima kasih. Dr. Lin, kebaikanmu yang besar, aku tidak akan pernah melupakannya dalam hidup ini. Jennifer Wen berkata dengan sungguh-sungguh kepada Keanu Lin. Pria itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, yang merupakan sebuah respon. Setelah menerima kabar ini, Jennifer Wen merasa lebih tenang, setidaknya perlakuan ibunya tidak akan berkurang karena perpisahannya dengan Nicholas Lu. Dengan cara ini, dia juga bisa lebih tenang. Ada yang harus aku lakukan, jadi aku tidak akan menemanimu masuk. Jennifer Wen menyapa Keanu Lin dan pergi ke staf rumah sakit. Keanu Lin menatap punggungnya dan menyipitkan matanya. Sepertinya, kali ini lebih cepat dari yang aku kira. Sepertinya hubungan kalian tidak sekuat yang dia kira, dan tugas aku akan segera selesai, tapi... Memikirkan sesuatu, cahaya tajam melintas di mata Keanu Lin. Nicholas Lu langsung pergi dari rumah sakit ke tempat tersebut. Tanpa istirahat yang cukup sepanjang malam, bahkan wajahnya sedikit lelah. Di tengah pertemuan, selama istirahat, Jordian buru-buru masuk, membisikkan beberapa kata di telinganya. Wajah Nicholas Lu tiba-tiba menjadi dingin. Dia benar-benar melakukannya begitu? Wanita itu, dia benar-benar ingin meninggalkan rumah sakit. Apakah dia ingin menjauh darinya seperti ini? Atau, untuk menyingkirkannya, bahkan penyakit ibunya diabaikan? Jejak amarah melintas di wajah pria itu. Kamu di sini untuk rapat, dan aku akan pergi ke rumah sakit. Saat Jordian hendak mengatakan sesuatu, Nicholas Lu sudah bangkit dan pergi, tapi dia tidak punya pilihan selain melakukan apa yang dia katakan. Namun, melihat yang di depannya semuanya adalah orang-orang besar dari berbagai kelompok, dia juga meremas dalam hati. Bos akan benar-benar mengganggunya. Nicholas Lu keluar dari gedung, naik ke mobilnya dalam beberapa langkah, duduk dan berlari menjauh. Sepanjang jalan, sangat mengerikan bagi pria itu menginjak pedal gas, dan kecepatannya hampir mencapai titik ekstrim. Dalam waktu singkat, kami sampai di tempat tujuan. Nicholas Lu turun dari mobil, melihat ke lokasi bangsal tempat ibu Jennifer Wen berada, dan berjalan dengan cepat. Jennifer Wen sedang berada di lobi, mendiskusikan prosedur keluarnya dengan dokter, tetapi orang yang menanganinya tidak pernah memberinya jawaban, hanya dia diminta menunggu di sini. Staf juga dalam masalah. Nicholas Lu secara pribadi mengatur prosedur rawat inap Diana Bai. Bahkan jika Jennifer Wen meminta untuk pergi, mereka tidak akan berani menjalani prosedur tanpa izin Nicholas Lu. Oleh karena itu, mereka hanya dapat melanjutkan setelah jawaban Nicholas Lu, tetapi tanpa diduga, jawaban yang diberikan di sana adalah bahwa dia tidak boleh keluar dari rumah sakit, yang membuat mereka kesulitan. Bagaimanapun, mudah untuk mengusir orang, tetapi tidak sesederhana itu untuk menahan orang, terutama, kesediaan Jennifer Wen untuk pergi sangat tegas. Begitu Nicholas Lu masuk ke pintu rumah sakit, dia diundang ke ruang resepsi VIP. Melalui kaca, dia melihat Jennifer Wen menunggu di luar. Kaca di sini hanya dapat melihat bagian luar dari dalam, tetapi bagian luar tidak dapat melihat apa yang dilakukan orang di dalam.
Karenanya, Nicholas Lu bisa melihat dengan jelas setiap gerakan Jennifer Wen. Dia sedang duduk di bangku saat ini, ekspresinya sedikit lelah, tetapi matanya bersinar dengan tegas, tidak bingung. Nicholas Lu tiba-tiba merasa bahwa mungkin dia belum pernah menghadapi karakter Jennifer Wen seperti ini. Meskipun dia terlihat lembut dan lemah, dia sebenarnya adalah orang yang sangat keras kepala. Bab 233. Diam-diam membantu. Tuan Lu, kamu lihat ini. Apakah harus menjalani prosedur pemulangan? Dokter memandang Nicholas Lu dan melihat keluar dengan bingung. Melihatnya, itu adalah wajah Jennifer Wen dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Dia benar-benar tidak memahami pikiran orang ini, dia jelas sangat prihatin, dan dia menolak untuk muncul. Mungkinkah ini ada minat khusus? Tentu saja tidak boleh. Nicholas Lu melirik ke arah dokter yang berbicara itu. Bagaimana kondisi ibunya sekarang? Pemulihannya sangat bagus, tapi butuh waktu untuk konsolidasi. Nicholas Lu menyipitkan matanya, kalau begitu biarkan dia tinggal sampai sembuh. Biaya pengobatannya akan ditanggung oleh aku, tapi kamu jangan biarkan dia tahu, mengerti? Dokter juga sangat sulit untuk memahami permintaan aneh ini, tetapi Nicholas Lu sudah berkata, terakhir kali rumah sakit kalian meminta dana penelitian ilmiah, kamu dapat memanggil seseorang ke perusahaan Lu untuk berbicara. Mendengar hal tersebut, dokter langsung angkat bicara dengan semangat, ini investasi puluhan juta yuan, dibandingkan dengan biaya pengobatan ibu Jennifer Wen yang hanya sedikit saja. Tuan Muda Lu, terima kasih banyak, penyakit ibu Nona pasti akan diobati oleh aku, dan tidak akan ada yang salah. Mendengar ini, Nicholas Lu mengangguk, lalu melirik Jennifer Wen, kamu, lakukan, ingat, temukan alasan yang masuk akal. Dia tidak bisa maju sekarang, jadi dia hanya bisa melihatnya dari kejauhan di sini. Jennifer Wen menunggu di luar, memperhatikan orang-orang datang dan pergi. Dia sudah kehilangan kesabaran, dan hendak masuk ke dalam untuk mengingatkan. Dokter berjalan keluar, Nona Wen, begini, penyakit ibu sekarang pada tahap kritis. Jika pergi sekarang, meskipun Dokter Lin membantu, tetapi tanpa peralatan dasar, mungkin sulit untuk mencapai hasil terbaik. Mendengar hal ini, Jennifer Wen sangat kecewa. Dia tidak ingin ibunya dirawat di rumah sakit paling mewah untuk perawatan. Namun, dia tidak memiliki pilihan ini. Setelah berpisah dari Nicholas Lu, dia sendiri tidak dapat mendukung perawatan medis yang mahal. Meskipun Nicholas Lu tidak mengatakan untuk mengusirnya, karena dia telah mengucapkan kata-katanya, dia tidak akan mengingkari janjinya. Bagaimanapun, dia harus bersih sebelum dia dapat memulai lagi. Tetapi bahkan jika aku ingin tinggal, aku tidak mampu membayar biaya itu. Begitu Jennifer Wen selesai berbicara, dokter tersebut menepuk kepalanya, untuk biayanya, kalau kamu tidak bisa dibayar sementara, kamu bisa mencicil. Tapi, aku masih seorang wanita hamil, dan aku khawatir akan lama tidak memiliki penghasilan yang stabil. Jennifer Wen masih sedikit tersentuh, tidak menyangka para petugas medis ini begitu bertanggung jawab dan penuh perhatian. Tidak masalah. Setelah sekian lama berhubungan, aku juga memahami karakter Nona Wen yang sangat tidak baik. Aku bisa membantu kamu menjamin, selama kamu bekerja dan membayar kembali uangnya. Mendengar hal itu, Jennifer Wen terguncang dan bisa mengembalikan uangnya nanti. Jadi, apakah dia akan bekerja keras di masa depan agar tidak perlu memindahkan ibunya yang tidak tahu berterima kasih dari rumah sakit? Oke, kalau begitu ini akan merepotkanmu, dokter. Ketika Jennifer Wen mendengar hal ini, dia mengangguk dan menanyakan keadaannya. Akhirnya dia berkata dengan sungguh-sungguh, nanti, biaya pengobatan akan ditanggung oleh aku sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan Nicholas Lu. Jangan gunakan uang dia. Nicholas Lu ada di dalam ruangan dan samar-samar bisa mendengar apa yang dikatakan Jennifer Wen. Mendengar ini, dia merasa sedikit tidak berdaya. Apakah wanita bodoh ini benar-benar berpikir bahwa ada begitu banyak orang baik di dunia yang akan membantunya tanpa syarat? Apakah dia ingin menarik garis dengan dirinya sendiri seperti ini? Namun, melihat senyum lega di wajahnya, Nicholas Lu tidak bisa marah padanya, sepertinya dia benar-benar suka pada wanita ini. Dokter itu mengangguk dan menjawab semua permintaan Jennifer Wen. Setelah menyuruh orang itu pergi, dia buru-buru kembali ke ruang tamu VIP tempat Nicholas Lu berada. Tuan Lu, semuanya sudah selesai. Nicholas Lu mengangguk, kerja bagus, ingat di masa depan, jangan biarkan dia tahu kalau aku keluar untuk mencari kamu, katakan saja kamu ingin membantunya melakukan ini, mengerti? Dokter mengangguk, tetapi tidak mengerti apa yang dipikirkan Nicholas Lu.
Melakukan perbuatan baik tidak meninggalkan nama. Apakah belajar berbuat baik tanpa pamrih? Namun, tampaknya Nicholas Lu benar-benar peduli dengan wanita itu. Dia lebih suka berkeliling lingkaran besar untuk membantunya. Di masa depan, dia harus memiliki hubungan yang baik dengan Jennifer Wen. Mungkin akan ada cara lain. Melihat hal itu sudah selesai, Nicholas Lu pergi dari sini. Saat ini, Jordian juga telah menyelesaikan rapat atas namanya, dan menelepon untuk melaporkan beberapa tren baru yang dia pelajari di rapat tersebut. Setelah mendengarkan laporannya, Nicholas Lu tiba-tiba bertanya, bagaimana masalah keluarga Wen? Sekarang saham keluarga Wen telah digadaikan, villa telah disegel, dan semua orang di keluarga Wen telah diusir, dan propertinya telah dikendalikan oleh kita. Jordian melaporkan satu persatu bahwa keluarga Wen kini sengaja dibungkam oleh keluarga Lu. Bisnisnya anjlok. Kreditor besar menagih utang di mana-mana. Dalam keputusasaan, mereka hanya bisa menggadaikan rumahnya. Sekarang keluarganya telah pindah ke sebuah rumah kecil di kawasan kumuh yang sulit untuk dilewati. Cherry Wen dihadapkan pada berbagai skandal dan karirnya hancur total. Tidak hanya dia berisiko masuk penjara, tetapi dia juga menderita berbagai kerusakan yang dilikuidasi karena citranya yang hancur. Bisa dikatakan keluarga Wen saat ini hanya memiliki cangkang kosong dan tidak ada yang mau mengambil alih. Namun, Nicholas Lu mengambil kesempatan ini untuk mengambil seluruh keluarga Wen ke tangannya. Kemungkinan besar, itu juga untuk Nona Wen. Berpikir tentang hal ini, Jordian merasa seperti dia memahami sesuatu. Pasti kecanggungan kedua orang itu terjadi untuk mengembalikan keluarga Wen ke Jennifer Wen sebagai kejutan. Lagi pula, jika ingin mempromosikan lebih dulu, ini akan memberi orang semacam rasa tidak terduga. Setelah Nicholas Lu mendengar ini, dia mengangguk. Keluarga Wen sudah dalam tangannya, tapi dia tidak sebahagia yang dia kira. Awalnya, dia sangat ingin mengembalikan keluarga Wen ke Jennifer Wen dengan bersih. Karena ini adalah sesuatu yang awalnya miliknya, dan dia akan sangat senang jika melihatnya. Tapi sekarang, dia tidak yakin akan seperti apa perasaan Jennifer Wen setelah menerima hadiah ini. Sambil berpikir, pria itu menekan gas dan kemudi dengan keras, merasa semakin tertekan di dalam hatinya. Kali ini, telepon berdering, dan itu adalah video call dari Serlimu. Nicholas, bagaimana kabarmu di luar negeri? Adegan upacara pertunangan sudah diatur, kamu lihat, apakah ada ketidakpuasan? Serlimu dengan antusias menunjukkan kepada Nicholas Lu tempat yang telah dia atur dengan hati-hati. Karena itu adalah hal terpenting dalam hidupnya, dia bahkan untuk sementara berhenti bekerja dan mempersiapkan pernikahan dengan tempat yang telah dia atur dengan hati-hati. Karena itu adalah hal terpenting dalam hidupnya, dia bahkan untuk sementara berhenti bekerja dan mempersiapkan pernikahan dengan sepenuh hati. Hanya untuk menjadi wanita tercantik di hari itu. Ya, asal kamu senang saja. Nicholas Lu tidak tertarik, melirik ke lingkungan yang makmur, dan berkata dengan ringan. Bab 234. Biaya putus. Suasana hati Serlimu yang baik terhapus oleh sikap dinginnya. Pikirnya setelah Nicholas Lu berpisah dari wanita itu, dia akan akur dengan dirinya, tapi tidak menyangka akan seperti ini. Nicholas, sikap macam apa kamu ini? Kakek Lu yang tidak jauh dari situ melihat ekspresi Serlimu yang tidak benar, berjalan mendekat, dan melihat wajah Nicholas Lu yang tanpa ekspresi. Tidak masuk akal bagi bocah ini untuk melihat ekspresi dinginnya di adegan pertunangan. Serli, kamu pergi ke sana sebentar, dan aku akan mengajarinya beberapa kata. Ketika Serlimu mendengar kata-kata itu, dia dengan senang hati menjawab. Kakek Lu mengambil telepon dan berjalan ke sudut tanpa pengawasan. Kamu telah melakukan hampir semua hal di luar negeri, kan? Kamu harus segera kembali, meskipun kamu tidak berpartisipasi dalam pengaturan sebelumnya. Tidak bisakah kamu absen kerja hari itu? Nicholas Lu mengusap alisnya. Aku di sini, masih ada yang harus dilakukan. Sekarang, masalah Jennifer Wen belum terselesaikan, bagaimana dia bisa menjabat tangannya dan pergi? Berhentilah membuat alasan di sana, apa yang kamu pikirkan, berpikir bahwa aku benar-benar tidak tahu? Kakek Lu kesal dan mengetuk lantai dengan tongkatnya. Pokoknya, putus dengan wanita itu secepatnya, jika tidak, kamu akan mengerti akibatnya. Setelah berbicara, kakek menutup telepon. Nicholas Lu menghela nafas dalam hatinya, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak dapat berbicara dengan kakek, jadi dia membuang telepon ke samping. Kakek Lu ada di sisi lain dan menghela nafas.
Untuk Nicholas Lu, dia tidak berharap dia menggunakan benda itu. Memori berdebu dibuka, dan dia sepertinya mengingat adegan aslinya di luar negeri, tetapi berkat orang itu, Nicholas Lu menahan diri di tebing. Pria yang merepotkan sekali. Kakek Lu menggelengkan kepalanya, tidak ingin mengingat masa lalu. Kali ini, ada panggilan telepon, kakek Lu mendengar isinya, tapi wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Jennifer Wen memberitahu Diana Bai kabar baik bahwa dia tidak perlu dipulangkan. Diana Bai mendengarkan, dengan sedikit keraguan di hatinya. Menurutnya, hal-hal tidak sesederhana itu. Namun, dia melihat putrinya bahagia karena hal ini, dan tidak sedih karena putusnya hubungan, dia tidak ingin mengecewakannya. Hebat, kamu jangan khawatir. Setelah ibuku sembuh, tidak akan berbaring dan makan nasi cuma-cuma. Pasti akan memikirkan cara untuk mengembalikan uang itu secepat mungkin. Diana Bai berkata, dan juga uang Nicholas Lu, aku akan mengembalikannya juga. Ibu tidak membutuhkan uang dari orang seperti itu, dan kita tidak berhutang padanya. Jennifer Wen mengangguk, niatnya juga demikian. Melihat mood ibunya sangat positif, ia pun sedikit santai. Ibu dan putrinya sedang berbicara, dan ponsel Jennifer Wen berdering, itu adalah pesan dari Nicholas Lu. Pukul 8 hari ini, aku ingin memberitahumu sesuatu. Wajah Jennifer Wen menjadi gelap, apa? Apa hal apa lagi? Apakah karena sudah berpikir jernih dan tidak ingin membuang banyak uang untuk diriku, jadi suruh datang kepadanya? Atau, ingin menandatangani kesepakatan atau sesuatu untuk membuatnya tutup mulut tentang hubungan gelap antara dua orang ini? Jennifer Wen tidak bisa membantu tetapi mencibir dan meremas telepon dengan erat, oke. Dia ingin melihat rencana apa yang akan dibuat Nicholas Lu. Setelah pukulan tatap muka terakhir, Jennifer Wen merasa bahwa dia mati rasa. Dalam hal ini, lebih baik istirahat total pada satu waktu, tidak akan ada hubungan lagi. Nicholas Lu melihat jawaban singkatnya, melamun. Jelas baru melihatnya hari ini, tetapi selalu ada perasaan khawatir di hati. Tetapi ketika dia memikirkan apa yang akan dia katakan hari ini, Nicholas Lu memiliki gagasan langka untuk ingin melarikan diri. Pukul 8 malam, Nicholas Lu tiba di kediaman Jennifer Wen tepat waktu. Jennifer Wen duduk di ruang tamu menunggunya pria itu masuk ke kamar dan melihatnya tanpa ekspresi, duduk di sofa. Kali ini, Jennifer Wen tidak memiliki senyum hangat di wajahnya. Dia bahkan tidak memandangnya. Ketika seseorang datang, dia hanya berkata dengan dingin, "Kamu ada di sini, ada apa? Mari kita bicara." Nicholas Lu merasa sedikit sedih, tapi berjalan, "Aku dan kamu akan berbicara tentang masa depan." Jennifer Wen tersenyum, "Apakah kamu ingin aku menandatangani perjanjian, atau membiarkan aku menghilang di depan kamu di kehidupan selanjutnya?" "Oke, aku setuju." Suaranya meremehkan, tetapi ada getaran yang tak terlihat. Nicholas Lu tidak mendengarnya, mengepalkan tinjunya, dan memandang wanita yang duduk di samping. "Kamu hanya ingin menghilang di depan aku? Bukankah begitu?" Jennifer Wen meletakkan selimut di tangannya dan melirik Nicholas Lu. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang dia lihat di hotel hari itu. Sekarang dia telah mencapai titik itu, apalagi yang mereka perlukan untuk terus bertemu? "Aku hanya membantu kamu berbicara, jangan khawatir, aku kelak akan hilang dengan bersih, dan itu pasti tidak akan menimbulkan masalah lagi bagi Tuan Lu. Itu adalah masalah terbesar bahwa kamu tidak berada di depan aku," tapi Nicholas Lu dengan paksa meletakkannya. La menahan amarah di dalam hatinya, "Terus kenapa? Mau dibawa kemana ibu kamu? Apa kamu punya tempat tinggal? Apa kamu punya pekerjaan? Bisakah dia menghidupi dirinya sendiri dan membiayai pengobatannya?" Wanita ini begitu keras kepala, apakah dia masih ingin keluar dan tidur di jalan? Mengapa dia tidak tahu menjadi lebih lembut dan membuat hidupnya lebih mudah? Jennifer Wen tiba-tiba merasa, mungkin Nicholas Lu melihatnya seperti ini sejak awal. Tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Dia tidak punya apa-apa. Di tempat asing ini, dia tidak punya teman, tidak ada kerabat, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya uang. Oleh karena itu, dia hanya bisa dimanipulasi olehnya, seperti mainan. Ketika dia bahagia, dia bisa memperlakukannya lebih baik dan menggendongnya di telapak tangannya untuk mendapatkan rasa manis. Saat dia tidak bahagia, dia menendangnya. Pada akhirnya, dia meminta semua ini, karena dia terlalu tidak berguna untuk dipermainkan oleh Nicholas Lu, berpikir bahwa dia telah menemukan cinta. Dia sangat bodoh. Aku tidak bisa, tapi
Aku tidak akan selalu tidak bisa melakukan apapun. Jennifer Wen mengepalkan tinjunya. Aku tidak akan selalu dibuat kamu seperti mainan yang datang dan pergi. Aku akan hidup sendiri, baik itu baik atau buruk. Aku akan menanggungnya sendiri. Jennifer Wen mengucapkan kata demi kata, tidak terlalu menyangkal Nicholas Lu. Itu lebih seperti menghibur dirinya sendiri. Nicholas Lu sangat marah sampai ingin membongkar kepala Jennifer Wen untuk melihat isinya. Dia memegang buku transfer saham di tangannya. Bagaimana dengan ini, kamu tidak mau kamu? Jennifer Wen melihat ke atas dan Nicholas Lu melemparkan barang-barang ke dalam pelukannya. Di atasnya ada akta kepemilikan villa tempat keluarga Wen tinggal selama lebih dari 10 tahun, dan surat transfer saham keluarga Wen. Apa ini, biaya putus dikirim padanya? Kalau aku bilang, kalau kamu ingin mendapatkan ini, sebaiknya tidak keluar dari sini. Bab 235. Putus dengan seksama. Ketika Nicholas Lu mengatakan ini, dia merasa seperti penderita skizofrenia. Ketika mencoba untuk mendorongnya pergi, dia enggan. Setidaknya, dia tidak ingin melihat dia berbuat buruk. Kalau begitu, bagaimana dia bisa yakin? Jennifer Wen sama sekali tidak mengerti pikiran Nicholas Lu. Dia menatap mata pria itu, dan dia masih memiliki mata yang begitu indah, seperti danau yang dalam, memantulkan bayangannya. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Jennifer Wen berjalan seperti hantu. Dia menatap langsung ke mata Nicholas Lu, matanya penuh keraguan. Nicholas Lu, apa kamu tahu kalau kamu aneh seperti ini? Kenapa? Apakah kamu masih punya perasaan terhadap aku? Jennifer Wen tidak tahu bahwa dia harus menerima ekuitas ini. Meskipun hal-hal ini tidak ada apa-apanya di depan keluarga Lu, mereka masih banyak uang. Berikan ini padanya, apa yang dia inginkan? Hanya agar tidak terlihat pelit setelah putus? Apakah dia mengalami kesulitan? Jennifer Wen merasa dirinya gila, tapi terkadang orang begitu buta. Kalaupun ada tanda seperti itu, mereka akan mati-matian bergerak ke arah yang mereka inginkan. Mungkin Nicholas Lu tidak ingin berpisah. Mungkin ini hanya memperlambat, mungkin. Nicholas Lu, kamu beritahu aku, apa kamu melakukan ini karena punya kesulitan? Mata Nicholas Lu menjadi gelap, bibirnya menjadi cerah, dan dia mengucapkan dua kata, tidak. Sungguh tidak. Jennifer Wen maju selangkah dan meraih kerah bajunya. Meskipun dia tahu bahwa dia seperti tikus, dia direndahkan, dan bahkan dimalukan, tetapi dia tidak terlalu peduli tentang itu sekarang. Nicholas Lu menarik tangannya, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan nada biasanya, apa yang kamu pikirkan? Hal-hal ini hanya kompensasi kecil untuk kamu. Kompensasi apa? Untuk kompensasi karena kamu sudah lama mempermainkan aku? Ataukah kamu tidak membiarkan aku pergi dari sini, sehingga ketika memikirkan aku, kamu bisa kembali mencari kesegaran? Jennifer Wen tidak bisa menahan tawa, sungguh pernyataan yang luar biasa. Apa yang dia butuhkan dengan kerja keras untuk mendapatkannya, di mata Nicholas Lu, itu tidak layak untuk disebutkan. Mungkin, orang biasa seperti dia tidak lebih dari itu di matanya. Nicholas Lu tidak menjawab. Melihat kesedihan di mata Jennifer Wen, dia ingin menyangkalnya sejenak, tapi dia tetap menahan apa yang dia katakan. Jennifer Wen melihat bahwa dia diam dan merasa telah mengalah. Jadi, dia hanya tidak ingin wanita ini menemukan pria lain setelah dia meninggalkannya. Lagi pula, di mata Nicholas Lu, dia hanyalah seorang wanita yang tidak bisa hidup tanpa seorang pria. Ini sangat sejalan dengan karakternya dengan keinginan yang kuat untuk mengontrol. Kalau begitu, barang keluarga Wen, aku tidak membutuhkannya. Jennifer Wen mengertakkan gigi dan menjawab. Jika harus mengandalkan belas kasihan Nicholas Lu, andalkan dia sebagai mainan untuk menghilangkan kebosanan untuk mendapatkan barang-barang yang menjadi miliknya kembali, dia lebih suka tidak melakukannya. Meskipun dia miskin, tidak memiliki apa-apa, tetapi dia masih memiliki harga diri. Dia tidak akan memberi wanita itu kesempatan seperti pada hari itu untuk menunjuk ke hidungnya dan mengatakan bahwa dia tidak tahu malu. Kamu. Nicholas Lu tidak menyangka dia akan menolaknya tanpa berpikir. Bukankah kamu selalu ingin mendapatkan keluarga Wen kembali? Apa begitu saja, kamu tidak menginginkan semuanya? Jennifer Wen menatap matanya. Jika kamu ingin menjual martabat dan menjadikan aku mainan yang tidak terlihat sebagai gantinya, maka aku lebih baik menyerah. Setelah berbicara, Jennifer Wen naik ke atas. Sekarang setelah kata-katanya mencapai titik ini, dia akan pergi dari sini sekarang. Dia akan pergi ke rumah sakit untuk menemani ibunya. Ketika anak itu lahir dan ibunya sakit, dia akan membawanya keluar dari sini. Tidak pernah sampai jumpa lagi Nicholas Lu.
Nicholas Lu sangat marah, mencoba melangkah ke depan dan meraih tangannya, tapi Jennifer Wen langsung membuangnya. Aku akan berkemas sekarang, tenang saja, aku tidak akan muncul di depan kamu lagi. Tidak peduli apakah kamu bersama Serlimu atau terus berjuang dengan pelayan muda, itu tidak ada hubungannya dengan aku. Nada bicara Jennifer Wen sangat ringan, seringan bulu, tapi terdengar di telinga Nicholas Lu, dan dia tidak bisa hanya mendengarkannya sebagai kalimat. Dia bisa mendengar bahwa Jennifer Wen nyata dan benar-benar mengucilkannya dari kehidupannya. Kamu pikir baik-baik kalau kamu keluar hari ini, tidak ada yang akan melayani kamu lagi, dan tidak ada yang akan sopan kepada kamu. Mereka yang pernah menindas kamu mungkin akan kembali dan bermasalah dengan kamu. Kamu masih ingin pergi? Langkah kaki Jennifer Wen berhenti. Ya, daripada tinggal dengan kamu dan menjadi orang yang transparan, aku lebih baik pergi. Nicholas Lu sangat marah. Kalau begitu aku akan melihat apa yang terjadi padamu. Setelah berbicara, dia membanting pintu dan pergi. Jennifer Wen mendengarkan suara keras ketika pria itu pergi, dan air mata yang dia tahan akhirnya jatuh. Tampaknya dia masih tidak sebebas dan semudah yang dia bayangkan. Meskipun dia bisa menipu orang lain, dia tidak bisa menipu hatinya sendiri. Nicholas Lu pergi dari sini. Dia tidak bisa berbicara dengan Jennifer Wen lagi. Jika dia melanjutkan, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Jennifer Wen naik ke atas dan mengemasi barang bawaannya. Dia sudah lama tidak berada di sini, dan dia tidak memiliki banyak barang, yang sebagian besar dibeli oleh Nicholas Lu. Jennifer Wen tidak mengambil barang-barang yang bukan miliknya, sehingga pada akhirnya hanya mengisi sebuah koper kecil. Nona Wen, kamu, ini. Jordian masuk dari luar dan melihat dia membawa barang bawaannya, dan dia turun dengan ekspresi tidak baik. Dia buru-buru datang untuk membantunya mengambil barang-barang itu. Aku pergi dari sini. Jennifer Wen berkata dengan enteng. Akhir-akhir ini sudah merepotkanmu. Terima kasih telah menjagaku. Aku tidak akan melupakan ketika kamu bantu aku, tapi mungkin butuh waktu lama untuk melunasinya. Pergi. Jordian tampak linglung. Bukan hanya hari ini membawa surat transfer saham keluarga Wen kepadanya, mengapa harus pergi dari sini? Apa ada kesalahpahaman antara kamu dan bos? Kamu seperti ini, tidak nyaman kemana-mana, jangan gegabah. Melihat keprihatinan di mata Jordian, Jennifer Wen sedikit tersentuh di hatinya, bukan salah paham, tapi... Kami berpisah, sudah tidak ada hubungan lagi, jadi aku tidak bisa tinggal di sini. Berpisah. Jordian sangat terkejut di dalam hatinya. Mengapa dia tidak mendengar tentang ini? Mungkinkah kamu sudah tahu? Jordian menebak, apakah karena urusan Serlimu itulah Jennifer Wen mengetahuinya, jadi dia tidak ingin menjadi pihak ketiga, barulah membuat keributan dan ingin pergi? Meskipun bos akan bertunangan, tapi masalah ini sebenarnya sangat. Melihat Jennifer Wen memiliki perut yang besar untuk mengambil kopernya kembali dan pergi, Jordian hampir mengucapkan kata-kata ini. Berusaha mencegahnya pergi dari sini. Apa yang kamu katakan? Bab 236. Situasi Jennifer tidak penuh harapan. Jennifer Wen memandang Jordian dengan tidak percaya. Dia mengatakan bahwa Nicholas Lu akan bertunangan. Berita ini, bahkan jika dia menerima kenyataan tentang perpisahan itu, tetap mengejutkan. Tidak. Aku salah mengucapkannya. Jordian tercengang. Itu bukan karena insiden ini. Apakah dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan? Apa yang terjadi? Kamu bilang. Jennifer Wen mengabaikan apa yang ada di tangannya, memegangi kera Jordian, gemetar. Hanya saja beberapa gambar tiba-tiba terlintas di benaknya. Awalnya, Jordian biasa membicarakan informasi terkait pernikahan saat menelepon, dan ucapan Nicholas Lu yang agak aneh. Dia tidak pernah memikirkannya sebelumnya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa itu semua adalah petunjuk kebenaran. Nicholas Lu akan bertunangan, jadi dia menyuruhnya menunggunya di luar negeri, jadi dia mengatur ibunya ke luar negeri. Tanpa disadari, dia menjadi orang ketiga yang dibesarkan oleh pria di luar itu. Sangat konyol bahwa dia pernah menganggap hubungan yang memalukan ini sebagai cinta, penuh kerinduan. Hehe, bagaimana dia bisa begitu bodoh? Nona Wen, masalahnya tidak seperti ini. Jordian tentu saja mengetahui cerita di dalamnya. Saat itu, Eva Ye mengancam hidupnya dan membuat Nicholas Lu menyetujui pertunangan tersebut. Dalam analisis terakhir,
Ini bukan keinginannya sendiri. Berhenti bicara, jangan bilang. Jennifer Wen tersenyum, tapi senyum di wajahnya lebih jelek daripada menangis. Tak heran jika hal-hal yang akan diberikan kepada keluarga Wen ternyata menjadi kompensasi kecil untuknya setelah bermain dengannya. Jennifer Wen hanya merasakan sakit di kepalanya, seolah-olah akan meledak, dan sakit kepalanya yang memecah, shock dan amarah bahkan membuat perutnya sakit karena berkedut. Jordian memandang wajah Jennifer Wen yang semakin pucat, dan terkejut. "Ada apa denganmu, sakit?" Jennifer Wen memegangi perutnya dan sangat sakit sehingga dia tidak bisa berbicara. Dalam hatinya, hanya ada penyesalan yang tak ada habisnya. Dia harus menyadari kenyataan lebih awal, dan bukannya baru sekarang mengetahui bahwa anak dalam perutnya akan menjadi anak haram. Nicholas Lu, bagaimana dia bisa begitu kejam? Tidak hanya dia membuatnya menjadi wanita yang tidak tahu malu, tetapi bahkan anaknya yang belum lahir akan memiliki reputasi buruk di masa depan. Aku segera kirim kamu ke rumah sakit." Jordian panik, takut dengan apa yang terjadi pada Jennifer Wen, dan tidak peduli begitu banyak yang buru-buru menjemputnya, masuk ke mobil, dan mulai berkendara menuju rumah sakit. Tanpa sadar Nicholas Lu mengemudikan mobilnya kembali ke villa dan menemukan bahwa dia kembali lagi. Dia sedikit kesal. Pada saat ini, dia melihat Jennifer Wen dipegang oleh Jordian dan berlari keluar rumah. Ekspresi Jordian memberinya firasat yang tidak menyenangkan. Nicholas Lu bergegas, "Ada apa? Apa yang terjadi?" "Nona Wen sepertinya tidak sehat dan harus ke rumah sakit secepatnya." Jordian dengan cepat menyerahkan Jennifer Wen kepada Nicholas Lu, lalu mengemudi di depan. Nicholas Lu memandangi wajah pucat Jennifer Wen, tetapi setelah waktu yang singkat, rambut di dahinya telah dibasahi oleh keringat dingin, dan jelas terlihat bahwa dia menderita rasa sakit yang cukup hebat. Nicholas Lu tiba-tiba merasa amarahnya atau emosinya yang lain lenyap begitu saja. Kini ia tidak ingin memikirkan apapun, hanya ingin Jennifer Wen menjadi lebih baik. Dalam menghadapi hidup dan mati, tidak peduli apapun, itu semua menjadi kecil. Jennifer Wen membuka matanya dengan rasa sakit yang luar biasa dan melihat muka Nicholas Lu. Pria itu memeluknya dan masuk ke dalam mobil. Gerakannya sangat gemilang. Matanya penuh dengan kecemasan dan kepanikan. Akankah Nicholas Lu panik karena dia? Jennifer Wen linglung sejenak, mungkin dia sedang bermimpi. Bagaimana mungkin orang itu peduli dengan hidup mati sebuah mainan? Dia melebarkan matanya, mencoba melihat orang di depannya dengan jelas, tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa menahannya dan pingsan. Di rumah sakit, Jennifer Wen dikirim ke rumah sakit, dan dokter yang sudah lama mempersiapkan diri segera mengambil alih perawatan. Nicholas Lu mengirimnya ke tempat tidur, dan segera, Jennifer Wen didorong ke ruang gawat darurat. Dia duduk di luar, melihat ke lampu yang bersinar, ada khawatir dan menyalahkan diri sendiri. Mengapa dia tidak terpikir akan terjadi situasi ini? Jennifer Wen, akankah terjadi sesuatu? Memikirkan kemungkinan ini, Nicholas Lu hampir tidak bisa bernapas, dia pasti tidak boleh terjadi sesuatu. Tidak tahu berapa lama sebelum lampu di ruang gawat darurat akhirnya padam. Dokter keluar dari bangsal dan menyeka keringat di wajahnya. Kondisi pasien tidak terlalu baik. Dia hamil dan moodnya buruk. Jika dia terus distimulasi, khawatir bayi di perutnya akan lahir prematur. Apa? Nicholas Lu memandang wanita yang masih koma di ranjang rumah sakit, dan hatinya sakit ketika dia mengira dia hampir dalam bahaya hidupnya. Selanjutnya harus istirahat dengan baik, kalau tidak dia tidak memiliki banyak harapan. Dokter pergi setelah berbicara, Jennifer Wen didorong keluar dan dikirim ke unit perawatan intensif. Nicholas Lu memegang tangan dinginnya, tidak tahu harus berkata apa di dalam hatinya. Dia memandangi wajah pucat Jennifer Wen, menatapnya tanpa berkedip, tidak ingin ketinggalan sedetik pun. Pada saat ini, ponselnya berdering. Nicholas Lu mematikannya tanpa memikirkannya. Saat ini, dia tahu betapa berharganya waktu bersama orang yang disukainya. Apalagi sekarang, dia tidak ingin mengganggunya. Kakek Lu mengernyit saat ponsel Nicholas Lu dimatikan. Harus tahu, upacara pertunangan akan diselenggarakan 3 hari lagi, dan bocah ini masih tinggal di luar negeri dan tidak mau kembali. Mungkinkah dia pergi mencari wanita itu lagi? Memikirkan hal ini, kakek menjadi lebih mudah marah dan menelepon nomor yang jarang dihubungi. Qianolin sedang mengembangkan obat terbaru di ruang penelitian. Dia terganggu oleh suara dan mengerutkan kening. Tikus di tangannya mati karena gerakan ringan, tetapi dia tampak seperti tidak berperasaan dan membuangnya dengan acuh tak acuh.
Berjalan keluar dari laboratorium, Kianolin melihat bahwa itu adalah panggilan kakek Lu yang terhubung. Waktu itu, kakek Lu keluar untuk berkarir sendiri. Tentu saja, dia mengalami banyak kesulitan yang tidak akan diketahui oleh orang biasa. Dalam sebuah kecelakaan, dia secara tidak sengaja menyelamatkan nyawa keluarga Lin saat itu. Keluarga Lin adalah keluarga yang sangat misterius. Meskipun keluarga ini bukan industri besar untuk perantara raksasa, mereka memiliki kendali yang sangat kuat dalam pengobatan. Di satu sisi, mereka dapat mengembangkan obat terbaik di dunia untuk penyakit, dan di sisi lain, mereka juga dapat menghasilkan racun yang paling menakutkan. Oleh karena itu, orang-orang dalam keluarga Lin biasanya memiliki dua identitas yang sangat kontradiktif, yaitu seorang dokter yang meremajakan dan seorang pembunuh tak terlihat. Di pasar perdagangan bawah tanah, mempekerjakan mereka untuk menyelesaikan tugas seringkali bernilai 1000 emas, dan orang biasa tidak dapat membayar mereka. Kakek Lu, juga karena jodoh baik saat masih muda, melakukan langkah ini. Dia meminta keluarga Lin untuk maju dan membantu menyelesaikan masalah antara Jennifer Wen dan Nicholas Lu. Bab 237. Jangan ganggu aku lagi, Tuan Lu. Kianolin menghubungkan telepon dan menyeka darah di tangannya dengan acuh tak acuh. Ekspresinya sama sekali tidak lembut ketika di depan orang luar, dan mata bunga persiknya sangat dingin sehingga orang-orang bahkan menggigil ketika mereka melihatnya. Apa masalah itu sudah berakhir? Masuk akal kalau ini harus berakhir, tapi aku masih punya informasi penting untuk diberitahukan padamu. Kianolin membuang kertas itu dari tangannya. Baginya, hal-hal seperti keluarga Lu benar-benar berlebihan, tapi itu adalah pertunjukan yang bagus untuknya. Informasi apa? Kakek Lu sedikit mengernyit, dan kata-kata Kianolin selanjutnya sangat mengejutkannya. Hasil tes DNA Jennifer Wen aku lihat, anaknya adalah darah daging keluarga Lu, jadi apa yang harus kamu lakukan? Anak itu, apakah milik keluarga Lu? Kakek Lu tampak luar biasa. Dia tidak pernah memikirkan kemungkinan ini. Bukankah seharusnya anak itu spesies liar yang Jennifer Wen ingin andalkan pada Nicholas Lu? Fakta-fakta yang kacau membuatnya diam beberapa saat, dan Kianolin berkata dengan enteng, jika kamu tidak ingin meninggalkan masalah, aku bisa membantu kamu menyelesaikannya. Bagi Kianolin, membuang janin yang belum lahir hanyalah pekerjaan yang mudah. Kakek Lu meremas ponsel di tangannya, aku perlu memikirkannya. Ketika belum mendengar kabar dariku, kamu tidak boleh melakukan apa-apa. Setelah berbicara, dia menutup telepon dengan putus asa. Nicholas Lu memiliki seorang anak, itu juga cicitnya. Berita ini membuatnya bertanya-tanya apakah ia harus kaget atau bahagia. Jika anak itu tidak hamili Jennifer Wen, mungkin dia akan pergi dengan senang hati untuk menemukan orang itu kembali, menunggu untuk menggendong cucunya, tetapi itu adalah Jennifer Wen, atau pada saat Nicholas Lu setuju untuk bertunangan dengan Shirley Mu. Untuk sementara, bahkan orang seperti kakek Lu yang terbiasa melihat angin kencang dan ombak, bingung sesaat. Apa yang harus dilakukan dengan anak ini? Kakek berpikir sejenak dan memanggil Eva-Ye. Anak Jennifer Wen, anak Nicholas. Bagaimanapun, Eva-Ye adalah ibu Nicholas Lu dan bahkan nenek dari anak itu, dan dia juga berhak untuk tahu. Apa? Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Bagaimana wanita itu bisa mengandung anak Nicholas? Reaksi pertama Eva-Ye adalah tidak mempercayai putranya sendiri. Dia mengerti bahwa Nicholas Lu bahkan tidak mau repot-repot menyentuh wanita yang tidak disukainya. Itu sebabnya dia sangat yakin bahwa anak Jennifer Wen pasti bukan anggota keluarga Lu. Apa tes DNA-nya salah? Kakek Lu menggelengkan kepalanya. Tak ada gunanya kamu melarikan diri dari kenyataan sekarang, jadi cepatlah dan pikirkan tentang bagaimana menangani masalah ini. Pada saat yang sama, kakek memikirkan peramal yang mengatakan bahwa nasib Jennifer Wen sangat cocok dengan Nicholas Lu. Mungkinkah itu benar? Tidak, ini. Eva-Ye menggeleng putus asa saat melihat kakek gemetar. Meskipun ia selalu ingin memeluk cucu, namun cucu yang diinginkannya adalah anak yang terkenal dan mulia, bukan anak yang lahir dari wanita yang pernah dipenjara, keluarga yang bangkrut, dan memiliki skandal keluarga. Jennifer Wen, meskipun dia hamil, dia tidak akan mengakuinya. Tidak bisakah anak dia aborsi? Induksi persalinan, ini selalu baik-baik saja. Eva, anak itu hampir mencapai perkiraan tanggal persalinan. Kamu jika induksi persalinan sekarang, itu sama dengan membunuh darah daging Nicholas. Setelah pemikirannya dipotong oleh kakek, Eva-Ye berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi semakin tenang dia, semakin kesal dia.
Wanita sialan ini, Jennifer Wen, tidak melakukan tes garis ayah awal atau akhir. Kebetulan di saat kritis Nicholas Lu akan bertunangan dengan Shirley Mu malah mendapatkan hasil ini. Aku tidak ingin kekuasaan, lalu apa lagi? Seorang wanita seperti dia juga ingin sebagai ibu menikahkan dengan putra keluarga Lu? Ayah, aku punya ide. Wajah Eva Ye menjadi gelap, dia bersandar di telinga kakek, membisikkan beberapa kata, jejak ketegasan dan kekejaman melintas di matanya. Dia tidak akan pernah membiarkan wanita Jennifer Wen menjadi batu sandungan untuk masa depan Nicholas Lu. Nicholas Lu telah tinggal di rumah sakit. Jennifer Wen sekarang koma dan dia tidak punya niat untuk terus bekerja. Dia hanya ingin menunggu sampai dia bangun untuk pertama kalinya untuk merasa nyaman. Namun karena kesibukannya akhir-akhir ini, ia berputar-putar siang dan malam, tanpa sadar ia juga sedikit lelah, sehingga tertidur di samping ranjang Jennifer Wen. Ketika Jennifer Wen bangun, hari sudah larut, dia membuka matanya, dan ruangan tidak menyalakan lampu agar tidak mengganggu istirahatnya, jadi semuanya kabur. Dia mengangkat tangannya, hanya untuk menemukan bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur di samping seseorang, mengulurkan tangannya, dan menyentuh wajah orang itu. Kemudian Nicholas Lu bangun, kamu sudah bangun? Pria itu pintar, dan kelelahannya tadi langsung terhapus. Mendengar suara Nicholas Lu, Jennifer Wen dalam keadaan kacau. Apa yang dia lakukan di sini sekarang? Apakah takut sesuatu akan terjadi padanya, dan kemudian melibatkan dia dan merusak reputasinya? Jennifer Wen berpikir, rasa asam di hatinya semakin kuat, dia menekan suaranya, tidak ingin Nicholas Lu mendengar kegelisahan batinnya, apa yang kamu lakukan di sini? Nicholas Lu mendengar kata-katanya yang dingin, tetapi tidak ingin berdebat dengannya. Aku pergi panggil dokter. Tidak, aku bisa panggil sendiri. Jika tidak ada yang salah, mohon minta Tuan Lu pergi. Jika tidak ada gunanya menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu pada orang lain. Jennifer Wen berkata dengan acuh tak acuh, dia hanya bisa bersyukur bahwa ruangan itu gelap sekarang. Dan Nicholas Lu tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas, yang membuatnya mempertahankan sedikit martabat terakhir. Kamu begitu tidak ingin melihat aku? Nicholas Lu tinggal di sini selama 1 sore, dan baru saja bangun, wajahnya disiram air dingin seperti itu, dan nadanya menjadi sedikit lebih marah. Ya, aku tidak ingin melihat kamu. Melihat wajah kamu, aku takut aku akan merasa mual. Jennifer Wen mengepalkan tinjunya, kukunya menempel di telapak tangannya, tetapi dia sepertinya kehilangan kesadaran. Dia telah bertunangan dengan Shirley Mu, tetapi menyembunyikan dirinya dalam kegelapan, dan sekarang dia terlihat seperti dia peduli padanya. Untuk ditunjukkan pada siapa? Mungkin, dia seperti wanita di hotel hari itu, dia hanya hewan peliharaan yang dia pelihara di luar. Ketika dia bahagia, dia datang untuk menggoda, dan ketika dia tidak bahagia, dia menendangnya. Dia tidak bisa. Dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi wanita simpanan yang ditolak semua orang, apalagi membiarkan anaknya menjadi anak haram. Kamu katakan sekali lagi? Mendengar perkataan Jennifer Wen, Nicholas Lu tiba-tiba merasa kegelisahan dan kekhawatirannya tampak seperti lelucon. Dia benar-benar merasa sakit, jadi siapa yang membuatnya tidak sakit? Apakah itu Hansen Bai atau Galvin He? Atau ayah liar di perutnya? Tuan Lu, tolong hargai dirimu sendiri dan jangan ganggu aku. Ayah dari anakku akan kesal. Bab 238. Perjanjian putus. Ayah dari anakmu? Pengecut mana itu? Kamu terbaring di rumah sakit sekarang. Dia bahkan tidak bermaksud untuk peduli tentang kamu. Menurut kamu seberapa baik dia terhadap kamu? Tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan ini, kemarahan Nicholas Lu tidak bisa ditekan ketika dia menyebut ayah dari anak itu. Seorang pria benar-benar meninggalkan wanita hamilnya di luar negeri, dan Jennifer Wen menyebut dia dari waktu ke waktu untuk membuatnya marah. Jika bukan bersalah, lalu apa? Jennifer Wen tiba-tiba merasa lucu mendengarnya. Sedikit saja, dia akan memberitahunya identitas anak itu, dan sekarang, Nicholas Lu ada di depannya, dia tidak tahu bahwa anak di dalam rahimnya adalah miliknya, dan dia masih mencemooh sesuatu dengan benar. Kejadian yang konyol. Jennifer Wen tidak bisa menahan tawa, tapi mata masam membuat dia menutupi wajahnya. Dia dengan cepat menyembunyikan kerapuhannya, ini tidak perlu kamu urus, Tuan Lu hanya perlu mengatur pernikahan dengan tunangannya. Dan juga, jangan sampai dia tahu kalau kamu berselingkuh di luar negeri, dan begitu intim dengan wanita lain.
Kalau dia tahu, takutnya dia akan ribut dengan kamu, bukan? Kamu. Nicholas Lu masih tercekik saat mendengar Jennifer Wen menyebut satu kata tunangan, tapi tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Ini sangat dirahasiakan, bagaimana Jennifer Wen tahu? Melihat pria yang selalu bergigi tajam itu tidak bisa berkata-kata saat ini, Jennifer Wen tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Benar saja, dia hanyalah mainan yang ditemukan Nicholas Lu di luar nikah. Dia bodoh, dan dia mempermainkannya. Untungnya belum terlambat untuk bangun, kini Nicholas Lu belum mengetahui identitas anak tersebut. La masih bisa membawa bayinya dan kabur jauh dari yang benar dan yang salah. Jennifer Wen berkata sinis, Tuan Lu, meskipun di mata kamu, orang-orang seperti aku seperti semut, mereka akan diinjak-injak sampai mati hanya dengan satu kaki, tetapi aku juga memiliki rasa malu dan tidak akan melakukannya. Orang ketiga yang menyebabkan keluarga orang lain hancur, jadi, bukankah baik bagi semua orang jika aku putus sekarang? Nicholas Lu menyalakan lampu, dan cahaya yang menyilaukan membuat mereka berdua tidak nyaman. Pria itu memandang ekspresi Jennifer Wen. Di wajahnya, hanya ironi dan perlawanan yang kuat yang bisa dilihat. Bagaimana mereka sampai pada titik ini? Jennifer Wen, masalah pertunangan. Nicholas Lu secara tidak sadar ingin mengatakan kesepakatan antara dia dan Shirley Mu. Mereka hanya pertunangan formal, dan tidak akan ada hubungan yang sesungguhnya. Dia salah paham. Tapi Jennifer Wen menutup telinganya, maaf, aku tidak mau mendengarkan. Dia benar-benar tidak ingin mendengar cerita antara dia dan Shirley Mu. Dia telah mendengarnya berkali-kali. Mereka seperti putri dan pangeran yang bersatu kembali dalam dongeng. Lalu siapa dirinya? Mungkin itu hanya aktris pendukung yang kejam yang ingin mengganggunya. Jika kamu tidak ingin merangsang aku lagi, tidak ingin aku mati di sini, aku memohon kamu pergi dari sini, biarkan aku tenang. Barang-barang kamu, aku akan kembali ke kamu, mohon kamu, biarkan aku pergi. Pada titik ini, Nicholas Lu tidak tahu harus berkata apa, terutama melihat wajah pucat Jennifer Wen, dia ingat berbagai instruksi dokter kepadanya. Jennifer Wen saat ini tidak dapat diprovokasi lagi, dia tidak berani berbicara lagi, jika tidak, kali ini tidak akan seberuntung itu. Baik, aku pergi, kamu istirahatlah di sini. Tidak, dan lagi. Aku berharap ini adalah pertemu Tuan Lu untuk yang terakhir kalinya, selain mengurus perpisahan kita, aku tidak ingin bertemu kamu lagi. Kata-kata Jennifer Wen tenang. Tetapi kata-kata itu menusuk hati Nicholas Lu seperti duri. Menekan keresahan di hatinya, Nicholas Lu berbalik dan pergi dari sini. Jennifer Wen mengawasinya keluar, terengah-engah, tapi rasa sakit di rongga dadanya tidak berkurang, tapi juga menjadi lebih hebat. Mungkin ini yang disebut luka hati, dia tidak menjelaskan, mungkin dia tahu dia salah, jadi dia tidak berani menjelaskan apapun. Jennifer Wen menutup matanya yang lelah, dan tanpa sadar menyentuh perutnya dengan tangan. Dia masih memiliki seorang anak. Meskipun Nicholas Lu telah sepenuhnya membiarkannya menyerah, dia ingin melahirkan anak. Anak itu miliknya sendiri, bahkan jika dia tidak memiliki apa-apa sekarang tapi bayinya masih di sana, dia hanya bisa bertahan dan menjadi kuat. Beberapa hari kemudian, Jennifer Wen keluar rumah sakit. Jordian telah menunggu di bawah lebih awal, dan ketika dia melihatnya keluar, dia agak ragu-ragu. Ada apa? Apa kamu akan berurusan dengan urusanku dan dia? Jennifer Wen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa hari, dia bisa menyembunyikan emosinya dengan baik. Setidaknya, dia tidak akan lagi menunjukkan kelemahannya di depan orang luar. Ya, jika sekarang kamu tidak nyaman, kamu bisa. Mereka datang ke sini kali ini memang untuk menangani masalah ini. Tidak apa-apa, aku tidak apa-apa, kamu langsung bicara saja jika ada sesuatu. Ngomong-ngomong soal ini, Jennifer Wen masih menghela nafas. Aku sudah cukup lama mengenal Jordian. Dia banyak belajar sendiri dan banyak membantunya. Oleh karena itu, Jennifer Wen tidak punya keluhan apapun terhadapnya. Jordian mengangguk dan membawa Jennifer Wen ke kedai kopi tidak jauh dari situ. Nicholas Lu sudah menunggu di sana. Begitu Jennifer Wen memasuki pintu, dia melihat seorang pria duduk di dekat jendela, melihat pemandangan di luar jendela dengan ekspresi cuek. Dia tetap tampan, setelan terpangkas rapi menguraikan sosok yang sempurna, dan wajahnya yang indah memesona di bawah sinar matahari seperti bintang.
Jennifer Wen memandang dirinya sendiri dengan gaun paling biasa, bahkan berdandan biasa-biasa saja, yang terasa di luar jangkauan muncul lagi. Mereka, seperti yang diharapkan, bukanlah orang-orang dari dunia yang sama. Sekarang dia berdiri di samping Nicholas Lu seperti ini, dia mungkin dianggap sebagai pengasuh di keluarganya. Ini adalah kesepakatan dari bos untuk kamu. Jordian membuat suara dan menyela pikiran acak Jennifer Wen dan menyerahkan kantong kertas kraft dengan setumpuk dokumen tebal. Jennifer Wen mengambilnya. Sebelum membukanya, dia tidak bisa menahan tawa. Nicholas Lu bukanlah orang biasa, dan bahkan perpisahan akan sangat merepotkan. Dengan tumpukan dokumen yang begitu tebal, pertarungan besar, apakah dia takut dia akan melakukan sesuatu yang merusak reputasinya? Nicholas Lu melihat ekspresinya di kaca dan tidak bisa menahan cemberut. Wanita ini masih bisa tertawa, apakah dia tidak ada rasa khawatir? Jennifer Wen mengeluarkan isinya. Benar saja, ada perjanjian rahasia dan beberapa ketentuan tersendiri yang berantakan. Semuanya mengatakan bahwa Jennifer Wen tidak bisa mengungkapkan hubungan antara dua orang sesuka hati. Semakin banyak Jennifer Wen memperhatikan, semakin lucu jadinya. Dia mengira mereka putus. Di mata Nicholas Lu, dia hanya mengabaikan hewan peliharaan dengan penglihatan kecil. Sebelum memikirkannya, Jennifer Wen mengambil pena tanda tangan dan menuliskan namanya langsung di atasnya. Begini sudah oke kan? Jennifer Wen tidak ingin tinggal lebih lama, setelah penandatanganan, dia ingin pergi. Bab 239. Untuk apa membicarakan omong kosong ini? Tunggu. Nicholas Lu membuka mulut, ini pertama kalinya dia berbicara sejak Jennifer Wen datang ke sini. Jennifer Wen terdiam, merasa sedikit lebih marah, bukannya kontrak sudah ditandatangani, kenapa? Takut aku akan keluar dan berbicara omong kosong dan merusak reputasi kamu? Jangan khawatir, aku juga tidak mau terlibat dengan kamu. Dengannya, dia harus sangat defensif di akhir perpisahan, yang membuat Jennifer Wen merasa harga dirinya sangat terluka, dan dia merasa seperti digigit seekor anjing. Sejak saat itu, tidak akan saling bertemu lagi. Masih ada sesuatu di dalamnya. Masih ada sesuatu di dalamnya, apa kamu tidak melihatnya? Nicholas Lu memandang Jennifer Wen dengan cara yang bebas dan mudah, dia tidak pernah menemukan bahwa wanita ini memiliki sisi yang menentukan. Apakah semua ketegasannya diterapkan pada dirinya sendiri? Jennifer Wen mengerutkan kening karena dia tidak membaca kontraknya sekarang dengan terlalu hati-hati, jadi dia tidak tahu apa yang tertulis di dalamnya. Apa jangan-jangan ada isi yang tidak masuk akal? Jennifer Wen kembali dan mengambil kontrak itu. Nicholas Lu melempar tas baru, ini milik kamu. Jennifer Wen membukanya dan melihat bahwa itu adalah surat ekuitas keluarga Wen. Selama dia menandatanganinya, dia bisa mendapatkan kembali perusahaan dan villa keluarga Wen. Apa ide kamu? Jennifer Wen memandang Nicholas Lu dengan membela diri, dan pria itu mengangkat bahu, ini semua milik kamu. Orang-orang dari keluarga Wen masuk penjara sekarang, dan mereka yang pergi ke rumah sakit. Kamu adalah satu-satunya orang keluarga Wen dapat mengendalikan hal-hal ini, jadi aku kembali ke kamu. Jennifer Wen meremas dokumen di tangannya, aku tidak percaya kamu begitu baik. Aku hanya tidak mengambil barang-barang yang bukan milik aku. Jika kamu tidak menginginkannya, kamu bisa membuangnya. Pokoknya kontrak yang ditandatangani tadi menyatakan bahwa akan mengembalikan barang kamu kepada kamu. Setelah itu, pria itu berdiri. Dia tidak ingin melihat cincin di mata Jennifer Wen yang sigap dan acuh tak acuh, yang membuatnya tak bisa mengendalikan emosinya. Melihat Nicholas Lu pergi, Jennifer Wen duduk di sofa dengan sedikit bingung. Meskipun dia selalu ingin mendapatkan kembali semua harta keluarga Wen, dia tidak tahu banyak tentang hal-hal ini, jadi dia tiba-tiba mendapatkan ini, dan dia sedikit bingung. Nona Wen, sebenarnya bos. Jordian ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Yang tahu, Nicholas Lu datang ke sini untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan ini. Bukan karena dia takut Jennifer Wen akan menceritakan masalah di antara kedua orang itu ke orang lain, tapi untuk meyakinkan Jennifer Wen untuk tanda tangani kontrak. Dengan cara ini, barang-barang keluarga Wen dapat diberikan kepadanya dengan baik. Namun, tampaknya Jennifer Wen tidak dapat memahami usaha keras Nicholas Lu. Jordian hendak mengatakan sesuatu, tetapi Nicholas Lu berkata dengan dingin, untuk apa yang kamu bicara omong kosong, ayo pergi.
Jordian tidak punya pilihan selain pergi dari sini bersama Nicholas Lu. Jennifer Wen tinggal di sana untuk sementara waktu, memandangi barang-barang itu dengan bingung, dan kemudian dengan hati-hati menyimpannya. Nicholas Lu benar. Barang-barang keluarga Wen awalnya adalah hasil kerjasama ibunya dan Richard Wen. Karena Richard Wen sekarang tidak bisa mengelolanya, dia mengambilnya kembali dan itu logis. Saat dia keluar, mobil Nicholas Lu sudah tidak ada lagi. Tampaknya orang mengatakan bahwa pria lebih tidak berperasaan daripada wanita. Ini benar, dia pergi begitu saja tanpa nostalgia sedikit pun. Jennifer Wen melamun sejenak, lalu tersenyum pahit dan meremas benda-benda yang ada di tangannya. Untungnya, dia masih memiliki ini, begitu juga dengan ibu dan bayinya. Hidup tidak hanya perlu berputar di sekitar seorang pria. Jennifer Wen kembali ke rumah sakit dan memberikan buku ekuitas keluarga Wen kepada Diana Bai untuk disimpan. Dia tidak tahu banyak tentang hal-hal ini. Tetapi ibunya tahu tentang hal-hal ini, tetapi ibunya tahu betul. Hah? Diana Bai menerima laporan keluarga Wen dan melihatnya, tapi dia agak bingung. Pikir keluarga Wen sekarang dalam keadaan kacau, dan dia pasti telah menggadaikan rumah perusahaan dan segalanya. Tanpa diduga, tidak ada yang kurang. Selain itu, gaji para pekerja tampaknya telah dilunasi, dan masih ada cukup dana di rekening untuk melanjutkan usahanya, yang sama sekali berbeda dari apa yang seharusnya dimiliki perusahaan yang bangkrut. Diana Bai merasa ada yang tidak beres. Ada apa, Bu? Jennifer Wen melihat penampilan Diana Bai yang bijaksana dan mengira dia telah menemukan sesuatu yang salah. Diana Bai menggelengkan kepalanya. Dia juga bertanya-tanya apakah Nicholas Lu sengaja melakukannya, tetapi ketika dia melihat putrinya hamil dan ditelantarkan, dia mencap Nicholas Lu sebagai bajingan. Bagaimana pria yang menelantarkan wanita selama kehamilan seperti ini? Semua ini pasti kebetulan. Jennifer Wen melihat dia serius. Kalau begitu aku ada yang harus dilakukan, keluar untuk atasi dulu. Sekarang, dia tidak bisa tinggal di rumah yang disediakan oleh Nicholas Lu, jadi dia harus mencari tempat tinggal secepat mungkin. Dia belum lahir dan bisa bertahan di rumah sakit, tetapi jika anaknya lahir, dia tidak bisa begitu saja meletakkannya di bangsal. Meski tidak banyak uang, Jennifer Wen tetap berharap untuk menyediakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi bayi yang belum lahir sebanyak mungkin, jadi mencari rumah telah menjadi prioritas utama. Jennifer Wen keluar, pertama-tama mencari koran, melihat beberapa informasi real estate, dan menelepon satu persatu untuk bertanya. Namun, dia tidak terbiasa dengan kehidupannya di sini, dan dia tidak nyaman untuk bergerak. Setelah beberapa panggilan, dia merasa lelah secara fisik dan mental. Tanpa diduga, tanpa lingkungan nyaman yang diberikan oleh Nicholas Lu, akan sangat sulit baginya untuk menemukan rumah. Tepat saat Jennifer Wen merasa muak, seorang perawat datang dan berkata, "Nona Wen, apa kamu sedang mencari rumah?" Jennifer Wen sedikit terkejut, tapi masih mengangguk. "Ya, ada rumah kecil di dekat rumah aku, yang cocok untuk kamu. Buru-buru ingin disewakan. Seharusnya harganya tidak terlalu mahal. Mau aku perkenalkan untuk kamu?" Mendengar hal itu, Jennifer Wen mengangguk dengan cepat. Meskipun dia tidak terlalu mengenal perawat, jika dia mengenal seseorang di sisinya, dia akan merasa nyaman. "Lalu aku akan mengajak kamu melihat-lihat rumah itu sepulang kerja." Saat Jennifer Wen mendengar ini, wajahnya menunjukkan senyum bahagia untuk pertama kalinya. Mungkin, dia tidak begitu beruntung, meninggalkan Nicholas Lu, tidak bisakah dia juga memiliki kehidupan yang baik? "Kalau begitu ini akan merepotkan kamu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, itu sangat membantu." Perawat tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berjalan keluar dan menemukan ruang tamu VIP, "Tuan Lu, semuanya telah dilakukan seperti yang kamu katakan." Nicholas Lu mengenakan kacamata hitam di wajahnya, mengangguk ketika dia mendengar dia berkata, "Dia tidak meragukan apapun, bukan?" Perawat menggelengkan kepalanya, dan Nicholas Lu mengeluarkan cek dari pelukannya, "Ini hadiah terima kasih. Selain itu, kamu lebih banyak merawatnya akhir-akhir. Jangan biarkan dia menunjukkan bahaya." Perawat itu tersenyum melihat angka di atas yang beberapa kali lipat dari gaji bulanannya. "Tuan Lu tenang saja, aku pasti akan memenuhi permintaanmu dengan baik." Nicholas Lu mengangguk, menarik kerahnya, dan berjalan keluar dari ruang resepsi. Jennifer Wen kebetulan keluar untuk mengambil sesuatu, dan sesaat melihat sosok punggung yang dikenalnya ini. Bab 240 Kesempatan menjadi berharga karena memiliki anak.
Barusan orang itu, apakah Nicholas Lu? Jennifer Wen berjalan beberapa langkah, tetapi pria itu tinggi dan berkaki panjang, dan dia berjalan lebih cepat darinya, dan segera menghilang. Jennifer Wen tidak menyusul. Pada akhirnya, dia hanya menggelengkan kepalanya. Itu seharusnya hanya ilusi. Kenapa Nicholas Lu datang ke sini? Dia seharusnya sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan Shirley Mu. Berpikir tentang itu, Jennifer Wen tertawa mencela diri sendiri. Sekarang masih memikirkan yang tidak guna, lebih baik memikirkan bagaimana hidup dengan baik di masa depan. Hari berlalu dengan cepat. Jennifer Wen mengikuti perawat yang sedang tidak bertugas untuk melihat ruangan. Tanpa diduga, rumah itu cukup hemat biaya. Bersih dan rapi tanpa kesalahan yang dia bayangkan. Selain itu, memiliki segalanya, tidak seperti bisa didapat dengan anggaran kecil. Ini, harganya tidak salah. Jennifer Wen mengadakan perjanjian sewa dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Dia selalu merasa bahwa hal baik semacam ini di langit bukanlah gilirannya. Pemilik rumah mengangguk dengan cepat, dan bahkan membawa sedikit semangat dalam senyumannya. Yang tahu, pagi ini, seorang pria menemui dirinya dan memintanya untuk menyewakan rumah ini kepada seorang wanita. Selama dia bisa dilakukan berhasil, dia akan memberinya sebuah rumah bagus padanya. Awalnya, dia juga ragu, tetapi dia tidak menyangka bahwa apa yang dikatakan orang itu benar dan langsung memberinya rumah. Bagaimana dia bisa menolak hal sebaik itu? Bukankah ini rumah berhantu? Jennifer Wen melihatnya, dan kelihatannya tidak seperti itu. Namun, harganya benar-benar tidak dapat meyakinkannya. Bagaimanapun, dia harus melahirkan seorang anak di sini dan tidak boleh ada masalah. Tentu saja tidak. Pemilik rumah menemukan semua foto di rumah yang dapat membuktikan bahwa rumahnya baik-baik saja. Jennifer Wen melihatnya dengan cermat sebelum akhirnya lega dan menandatangani. Setelah akhirnya menyelesaikan masalah besar, Jennifer Wen juga menghela nafas lega. Tuan rumah langsung memberikan kunci dan pergi. Kamu di sini untuk istirahat dengan baik. Jika kamu punya masalah, kamu bisa mencariku. Melihat semuanya sudah diatur, perawat pergi setelah beberapa instruksi. Jennifer Wen mengangguk sambil memegang bantal dengan linglung memandangi rumah yang bersih dan nyaman ini sambil menyentuh bayi yang masih bergerak di perutnya. Sayang, menurut kamu, apa ibu akhirnya beruntung? Mungkin, Tuhan itu adil. Jennifer Wen berpikir, lelah juga, jadi dia naik ke atas dan menemukan kamar tidur. Larut malam, jalanan semakin kosong, dan tidak jauh dari tempat Jennifer Wen berada, sebuah mobil hitam perlahan berhenti. Mobil ini sekilas sangat mahal, tapi sekarang sudah larut, dan hanya sedikit orang yang memperhatikan situasi di luar. Semuanya sudah selesai. Perawat dan pemilik rumah berdiri di depan mobil dan dengan hormat melaporkan kemajuannya kepada orang di dalamnya. Baik. Jendela mobil perlahan-lahan turun, dan wajah terkejut muncul darinya. Nicholas Lu memberikan kedua dokumen itu kepada kedua pria itu, dan keduanya saling memandang dengan heran. Terima kasih Tuan Lu. Bos, apakah kamu ingin pulang? Jordian memandang Nicholas Lu sambil berpikir. Meskipun Jennifer Wen tidak mengetahuinya, Nicholas Lu sudah mengatur semua aspek hidupnya. Dia, orang luar, bisa melihat dengan jelas. Bos masih peduli dengan Jennifer Wen, tapi memikirkan upacara pertunangan yang akan datang, Jordian tidak tahu harus berkata apa. Mungkin, dia hanya bisa membantu diam-diam di belakang punggungnya seperti ini. Aku turun untuk bersantai. Nicholas Lu berkata, keluar dari mobil, berjalan perlahan, melihat lingkungan di sini. Lalu, di bawah pohon besar, di sini, bisa melihat lantai 2 rumah tempat Jennifer Wen berada. Sekarang, lampu di sana sudah menyala, kiranya, Jennifer Wen yang naik ke atas, siap istirahat. Nicholas Lu memandangi cahaya redup, matanya dalam, penuh kasih sayang seperti dia sedang melihat sesuatu yang berharga. Jennifer Wen melihat sekeliling di kamar tidur. Dia tidak tahu apakah itu ilusinya. Dia merasa tempat tidur di sini semuanya baru, dan sepertinya tidak ada bekas kotor atau tua. Mereka bahkan bisa digunakan secara langsung. Ini sungguh terlalu nyaman. Jennifer Wen tersenyum, pergi ke jendela dan membuka jendela sambil melihat pemandangan di luar. Ada sebuah taman kecil tak jauh dari sana. Meski tidak sebesar milik keluarga Lu, ia sudah puas. Ketika Nicholas Lu melihatnya tiba-tiba membuka jendela, matanya redup, dia seharusnya berada di titik tidak terlihat Jennifer Wen, jadi dia tidak perlu khawatir ditemukan oleh Jennifer Wen, hanya seperti ini, menonton seperti hantu. Bayangan samar itu sepertinya terukir di benaknya.
Jennifer Wen melihat ke tempat ini sebentar, dan dia sangat puas dengan tempat ini. Nicholas Lu, kamu bajingan, kamu lihat itu, meskipun tidak ada kamu, aku juga hidup dengan baik, jangan berpikir kamu begitu hebat. Jennifer Wen berkata dengan keras, seolah-olah dia sedang mengumumkan sesuatu, dan seolah-olah untuk menghibur dirinya sendiri. Suaranya mencapai telinga Nicholas Lu, dan dia tidak bisa menahan senyum. Wanita ini tidak tahu bahwa semua yang dia miliki sekarang diatur olehnya, dan mengira itu adalah keberuntungannya sendiri. Mungkin, itu bagus, kehidupan Jennifer Wen sebelumnya terlalu pahit, mungkin dia tidak percaya bahwa apa yang disebut keberuntungan akan menimpanya. Namun, Nicholas Lu tidak marah, melainkan sedikit lucu. Ia melihat bahwa wajah Jennifer Wen sedikit lebih marah, meskipun itu disebabkan oleh omelannya, tapi setidaknya biarkan dia melihat keuletannya yang tak terkalahkan. Jika memiliki pemikiran ini, setidaknya tidak peduli masalah apa yang dia hadapi, dia dapat menghadapinya. Dengan cara ini, bahkan jika dia pergi dari sini untuk sementara, dia bisa merasa lega. Setelah beberapa saat, lampu padam, dan tidak ada cahaya di jendela. Nicholas Lu berdiri di sana beberapa saat sebelum berbalik dan pergi dari sini. Bandara. FAY berjalan perlahan dari pesawat eksklusif keluarga Lu, dan sudah ada mobil yang menunggu di luar. Sudah mencari tahu di mana Jennifer Wen sekarang? Saat FAY datang, secara alamiah dia memiliki tujuannya, dia harus secara pribadi mengendalikan anak itu, dan dia tidak boleh memberi Jennifer Wen kesempatan menjadi berharga karena memiliki anak. Sekarang Jennifer Wen telah pindah ke rumah baru, kita mungkin telah mengontrol di mana dia berada. Pindah tempat tinggal? Wajah cemberut FAY menjadi cerah oleh berita itu. Tampaknya Nicholas Lu tidak terlalu mendengarkannya, setidaknya tahu untuk mengusir wanita itu. Apakah ini berarti dia tidak tertarik lagi pada wanita itu? Jika demikian, dia akan merasa lebih nyaman. Aku akan melihat situasinya besok, dan istirahat hari ini. Sekarang Jennifer Wen telah pergi, FAY tidak terburu-buru untuk menangani urusannya. Bagaimanapun, dia terbang ke sini dari negara asal dan mengalami jet lag.